Alhamdulillah, puji syukur kita padanya karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bencana daerah, baik bencana alam dan bencana non alam di Kecamatan Tapusai Utara. Baiklah, sebelum memulai acara, perkenankan saya selaku protokol pada hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan yang telah berlangsung. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Bapak Camat. Yang keempat, pembacaan doa. Dan yang kelima, pemaparan materi oleh Bapak dan Ramil dan Bapak Kapolsek yang mewakili. Dan yang keenam, penutup. Memasuki acara ini yaitu pemaparan materi. Yang pertama disampaikan oleh Bapak dan Ramil atau yang mewakili. Selanjutnya pemaparan kedua yaitu Bapak Kapolsek Tapusai Utara yang mewakili. Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Karena jam setengah jam jadi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang mana pagi hari ini kita dapat berkumpul di kantor Kecamatan Tapusai Utara untuk mengikuti kegiatan program daripada salawat kepada salam mari kita berikan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita akan syafaat kemudian hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Amir, pangkat saya adalah Perda, yaitu pembantu yang kedua. Jabatan saya sehari-hari adalah Babinsa dari Tapusai Utara. Saya sudah berkeluarga, anak saya 4, yang satu ada di Kalimantan, yang satu ada di Bandung, yang satu ada di Siantar, dan yang satu ada di Mahabu. Semuanya terpecah-pecah, tapi ibunya satu. Yang itu untuk mempersingkat waktu itu saja, nanti lebih lanjut kita berharap untuk mengenal lebih dalam. Yang pertama-tama saya hormati Bapak Camat, Pak Haji Mastur. Yang saya hormati Ibu Bapak yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena apa, mempersingkat waktu sesuai dengan pantun, ikan sepat ikan gabus, tidak pakai ikan lele, lebih cepat lebih bagus, nggak usah berdiri-diri. Ini saja, kita lanjut kepada pokok pembahasan daripada bagaimana kita sekarang ini, yaitu definisi daripada bencana alam. Bencana alam sesuai dengan materi hari ini, yaitu sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bencana daerah, baik bencana alam dan bencana non alam di Kecamatan Tapusai Utara, sesuai dengan program yang dimiliki oleh pemerintah. Ini memang harus dikerjakan sosialisasi tersebut, tapi tidak perlu disosialisasikan, semuanya sudah ada Android, bisa dibuka di Google, itu semuanya lengkap. Yang intinya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ini adalah suatu tugas yang memang program tersebut harus kita jalankan. Yang manakala kalau tidak dijalankan, datang inspektorat sama BPK selesai. Nah, inilah salah satunya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, sesuai dengan tema tersebut, bencana alam bisa terjadi
kapan saja dan di mana saja. Contoh yaitu bencana alam yang maksud dengan bencana alam, bencana yang dilakukan oleh atau terjadi manakala terjadi hubungan, definisinya terjadi hubungan antara tanah ataupun alam yang senyawa, sehingga terjadinya bersentuhannya zat tersebut akan menimbulkan bencana. Itu sama seperti definisi itu seperti kalau di kita itu bahan peledak. Jadi kalau kita mengarah kepada bencana alam, yang selalu kita gembar-gemborkan di sini adalah yaitu kebakaran. Kenapa kebakaran itu bisa terjadi? Kita lihat kultur tanahnya, kultur tanah daripada problem tersebut ataupun kita di Teguh sekarang ini banyak kantong-kantong daerah di tempat kita ini yang masih ada gambutnya. Secara keseluruhan tidak ada, tapi secara umumnya Rohul ini memiliki lahan gambut. Menyangkut kepada semua itu, mari kita selaku kita masyarakat yang berada bersentuhan langsung dengan masyarakat, mari kita saling mengingatkan, saling tegur sapa, sehingga apa? Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu. Yang selanjutnya banjir. Banjir ini sebenarnya tidak akan bakal terjadi zaman dulu. Di Indonesia ini khususnya. Ini tidak terjadi. Karena apa? Pengelolaan alam tersebut cukup zaman orang tua kita dulu. Ojo dipotong itu pohon itu enek gede. Itu semata-mata supaya kita takut motong. Padahal itu untuk mencegah daripada banjir. Nah, itu orang tua kita dulu. Ojo motong bambu itu enek halwe. Padahal bambu itu di dekat sungai itu untuk menjaga erosi. Gue sekarang enggak. Gue potong, isu itu potong ya, potong juga kan gitu. Itu potong. Nah, gitulah. Karena yang satu potong, semuanya ikut potong. Karena apa? Tidak ada kepedulian kita untuk mengarahkan itu. Contohnya di bantaran sungai-sungai kita ini. Kemarin saya berada di situ, saya tanya kepada Bapak Simanjuntak yang posisinya itu kalau terjadi banjir itu jenis binatang melata yang namanya kobra sama ini ular sawah itu naik Pak ke atas rumah. Nah, ini yang selalu dialami oleh mereka. Jadi dengan adanya seperti itu, marilah bapak-bapak, ibu-ibu semua, tidak ada salahnya kita saling mengingatkan, karena di dalam kita mengingatkan sesuai dengan kita ajaran Islam, sesuai dengan ayat wal asri. Mari kita saling mengingatkan. Wal asri demi masa. Bisa satu muslim. Sesungguhnya orang itu dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang saling menasihati. Ini, mari kita kembali kepada tauhid tersebut, karena berbicara pun kita sampai berkulit pun kita dengan masyarakat kita, kalau mereka tidak melakukan itu sama saja. Karena di sini, ini kan aku. Seperti itu. Nah, ini wilayah kok. Nah, jadi kita yang selaku aparatur desa, petugas desa, ini secara persuasi pendekatan. Karena apa? Kalau saya yang motong kayu di pinggir sungai, yang kebanjiran bukan saya saja Pak. Nah, ini kampung tersebut kebanjiran ini. Ini adalah bencana alam. Bencana alam, longsor, gunung meletus, puting beliung, ini semuanya terjadi oleh alam. Untuk sebab itu kita hindari, manakala ada mungkin perumahan membangun rumah di bantaran sungai, nah aparat desa sesuai dengan apa tugas pokoknya diingatkan, Pak, ojo bangun omah nang pinggir sungai.
mengkokelak tinggi. Nah, seperti itu supaya tidak terjadi kebanjiran. Itu. Selanjutnya kita juga penanggulannya manakala bisa terjadi banjir tersebut ataupun kebakaran tersebut, apa yang harus kita siapkan. Masing-masing desa mempunyai prosedur ketat atau protap yang harus diketahui oleh warganya. Contoh, kalau kebakaran hutan, itu tiang listrik itu nyaring. Kalau yang besi, kalau yang tidak besi seperti beton itu nggak nyaring. Nah itu pakai kentongan. Maka zaman dulu itu kos kamling itu pakai kentongan, masjid pakai kentongan. Supaya apa? Supaya orang yang di ladang sana maupun yang di luar rumah mengetahui. Contohnya kentongan tong 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 tong, oh sopo beli 3.000-an itulah. Kalau kentongan tong 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 tong, mungkin tiap-tiap desa mempunyai protap yang bisa apa? Yang bisa menjadi patokan untuk warga mau kemana, ada apa? Oh rumahnya si Badu kebakaran, wah bantu. Zaman sekarang sudah nggak ada kentongan lagi. Jangankan kentongan, kos kambing itu selengeng. Nah ini. Jadi saya hanya mengajak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua, ini ada salahnya kita saling mengingatkan. Yang selanjutnya bencana non alam. Bencana non alam ini seperti yang kemarin kita lakukan atau kita alami, yaitu COVID-19 wabah penyakit. Ini cukup menggentarkan dunia, mau nasional maupun internasional. Ini wabah tersebut memang kalau kita katakan bencana alam, terpoet di wosok dari mungkin dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Supaya apa? Supaya kita manusia tetap bersyukur bahwasanya kita tetap masih hambanya. Mentang-mentang duit-duit akeh tolak pinggah, memang. Jadi kita diingatkan supaya kita jangan lupa. Yang selanjutnya penanggulangan secara preventif. Penanggulangan secara preventif, bagaimana kita mengikuti arahan-arahan dari desa untuk memberikan sosialisasi. Preventif tersebut adalah pencegahan. Pencegahan, setelah dicegah, bagaimana penanggulangan, isolasi ataupun dikatakan kalau orang bilang dibuat kembali rehabilitasi, dihadirkan. Nah, ini suatu kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Maka dari itu, saya bapak-bapak, ibu-ibu, saya di sini mewakili dan Ramil, saya menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi di daerah kita ini. Yang notabene memang belum terjadi di daerah Mahatu ini, khususnya di Tembusai Utara ini alhamdulillahirobbilalamin, tidak ada yang namanya kebakaran ataupun kebanjiran. Mudah-mudahan dengan pimpinan yang Bapak Camat tersebut kita selalu mendapatkan jalan yang terbaik. Jadi dari saya, kalau saya borong semua nanti nggak kebagian Bapak Kapolsek kita ini, karena walaupun bagaimana ini adalah bersinergi sesuai dengan tadi sosialisasi lebih cepat lebih bagus. Nah ini saya akhiri, manakala ada omongan saya yang salah dalam tutur kata di hadapan bapak-bapak dan ibu semua, saya pribadi saya meminta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu. Selamat pagi. Sama-sama hormati Bapak Camat Manusia dan Ibu Kasih serta staf dari kantor Camat Manusia dan saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu tamu dan sekalian. Juga yang saya hormati Bapak dan Ramil atau yang diwakili. Pada pagi hari ini saya di sini berdiri mewakili Kapolsek Tembusai Utara. Berhubung Bapak Kapolsek Tembusai Utara tidak dapat hadir karena ada
acara di Pasir Paharaya. Jadi saya di sini memperkenalkan diri, mungkin seluruhnya sudah kenal, mungkin karena semua yang saya lihat di sini semua perangkat desa. Iya. Sekdes sama bendahara. Seluruh desa yang saya jalani di Kecamatan Tembus Utara itu. Pak, silakan Saya Pak. di sini sebagai Kanit Dimas. Kalau nama saya sudah semua tahu, nama saya Elman Nurung, Elman itu di Sport. Jabatan saya itu Kanit Dimas. Seluruh Kanit Dimas yang di desa itu adalah bawahan saya, anggota saya. Ini itu aja dalam perkenalannya. Kalau istri masih tetap satu, belum menambah ya. Anak dua. Mungkin kalau menambah nanti suatu hari lagi kan, hari ke depannya. Belum tahu kita kan kalau dikasih kawan banyak dulu kan. Biar ramai ya. Jadi mungkin itu perkenalannya, dan saya pun hanya menambah sedikit dari sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bencana di daerah kita ini. Saya dari Polsek Tembus Utara, tadi sudah disampaikan oleh Pak dan Ramil, Tembus dan Tembus Utara. Memang sudah sama-sama kita ketahui di sini bencana ya seperti itu aja, paling kebakaran dan kebanjiran. Dan non katanya berarti sudah sama-sama kita tahu di tahun yang sudah berlalu itu COVID-19 itu memang sama-sama kita ketahui sungguh sangat susah untuk mencegah dan menanganinya, karena perangkat desa dengan kepolisian dan Ramil semuanya sama-sama. Apapun yang terjadi di desa ataupun di Kecamatan Tembus Utara ini, kita sama-sama melakukan penanggulangannya ataupun pencegahannya. Kalau kita keluar daerah kita, itu ya mereka kan gitu. Paling kita hanya bisa membantu dan memberikan doa dengan bantuan seperti itu. Tadi pun sudah disampaikan oleh pengambil dari pemirsa semuanya bagaimana pencegahannya dan apa di daerah kita ini sudah sama-sama kita ketahui. Yang ada di daerah kita ini adalah kebanjiran, itu pun kebanjiran hanya sesaat. Dan selama saya dinas di Tembus Utara ini, kebanjirannya hanya kebanjiran biasa. Kalau dikatakan tsunami tidak ada laut, dikatakan gunung meletus tidak ada. Yang ada hanya kebakaran dengan banjir, itu pun hanya banjir lewat saja. Petir bencana itu Pak. Itu pun kan dari yang Maha Kuasa. Kita kan tidak tahu kapan datangnya Pak. Ya, sama macam betul juga yang bilang Bapak itu tadi. Di rumah saya pun kena sandar petir tadi malam. Iya. Iya, dari tower. Memang bencana. Karena sekarang ini di seputaran desa daerah rumah saya semuanya mati lampu. Itu memang bencana. Dan saya sebagai kepolisian, saya harus menelpon dari pihak tertentu sebagai tower, apa tanggung jawab mereka. Dan orang PLN saya telepon, bagaimana dengan tower itu Pak? Ya, memang itu aja. Saya sebagai mencegah penanggulangan itu tadi, dan saya tanyakan sampai di mana batas untuk seperti ini, supaya setiap hujan dan petir apa kalian buat untuk penanggulangan ini. Saya tanya, tapi mereka tidak berani memberikan seberapa dalam dan seberapa jauhnya anti petir yang dibuatnya. Mungkin itu Pak Camat, itulah yang terjadi di Desa Tanjung Medan, apalagi di dekat tower seputaran dari petir itu.
Jadi penanggulangannya itu kita ya cuma itu aja, minta pertanggungjawaban dari pihak tertentu. Jadi masalah kebakaran itu seperti di daerah Bapak tuh kasih kopi mungkin. daerah Lampung. Iya. Jadi mengantisipasi itu dari seluruh desa sudah sosialisasi ya Pak ya. Semuanya dan bagi-bagi Dimas kita juga sudah bekerja sama dengan seluruh perangkat desa untuk menanggulangi bagaimana kalau apabila ada terjadi kebakaran baik pun di daerah di desanya masing-masing atau pemukiman ataupun di lahan masyarakat. Ya mungkin kita sudah tetap bekerja sama ya antara perangkat desa dengan kepolisian dan bagi PT. Jadi mungkin saya pun tidak memperpanjang waktu lagi dan sudah sama-sama kita mengetahuinya apa yang terjadi di wilayah kita ini di Kecamatan Tambuse Utara ini, dan sama-sama kita biar dapat mencegahnya seperti kebanjiran katanya bukan ada banjir karena kalau menurut saya kita sendiri yang berbuatnya membuat sampah dan tidak ada parit ibaratnya upapernya. Itu aja mungkin kalau di daerah kita tidak ada yang terlalu besar. Mungkin itu penyampaian dari saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya ucapkan terima kasih.